Noni, kamu kenapa sedih, Noni? Papa dan Mama tidak sayang lagi sama Noni. Noni, kamu kenapa bicara seperti itu, Noni? Masalahnya apa, Noni? HP-ku disita. Oh, disita. Disita karena apa? Tadi pagi saya bangun. Terus? Lapar. Baru saya ke meja makan. Hanya ada nasi dan ikan kering. Noni tidak suka. Oh, Noni tidak suka ikan kering. Terus mama kamu bilang apa? Mama bilang makan saja apa yang ada. Noni tidak suka. Jadi Noni hamburkan ke lantai. Mama suruh sapu. Saya tidak mau. Jadi Papa ambil HP-ku. Papa jahat. Mama juga. Noni, apa kamu pikir menghambur-hamburkan makanan itu perbuatan yang baik, Noni? Noni, coba kamu lihat di luar sana. Anak-anak yang setiap hari di pinggir jalan meminta-minta makanan. Mereka itu untuk makan saja susah loh, Noni. Kamu malah menghamburkan makanan kamu, membuang makanan kamu. Mama papa kamu itu tidak salah, Noni. Orang tua yang baik itu harus mendisiplinkan anaknya kalau anaknya berbuat salah. Dengarkan ayat firman Tuhan yang Ibu Guru bacakan ya, Noni. Iya. Dari Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi Noni, karena mama papa kamu sayang sama kamu, makanya mereka mendisiplinkan kamu, Noni. Ya, Noni? Iya, Bu Guru. Ya, Noni harus minta maaf ya sama mama dengan papa. Iya. Dan Noni tidak boleh mengulangi lagi perbuatan yang tadi ya. Itu tidak baik loh, Noni. Ya, Noni? Iya, Bu Guru. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kan kita mau ibadah sekolah minggu. Ya, Noni? Iya. Anak-anak di rumah juga sudah siap ya untuk beribadah? Sudah siap? Iya, kalau begitu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kekasih jiwa kami, kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami datang menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih seminggu lamanya Tuhan sudah menyertai kami semua dalam berbagai aktivitas kami masing-masing. Dan puji Tuhan kalau pada saat ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Kami memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Apa kabarnya? Baik. Pasti semua sehat, kuat, bersuka cita, karena sore hari ini kita berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan bersama-sama, kita dengan hati yang senang, hati yang gembira. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Si Noni tadi sudah gembira hatinya? Oh, semua sudah gembira hatinya. Ayo kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu apa, Bu Guru? Di sini senang, di sana senang. Ya, di sini senang, di rumah senang. Kita menyanyikan lagu ini. Semua berdiri ya. Ayo, semua berdiri. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
semua juga pasti senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki-kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tetap berdiri semuanya. Semua tetap berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan lagi lagu. Lagu apa lagi nyanyikan Ibu Guru? Dalamnya hatiku jadikanlah. Jadi apa? Selalu senang terus. Senang terus, sukacita terus. Yes. Ayo adik-adik kita nyanyi lagi lagu ini ya, anak sekolah minggu semua. Tetap berdiri, masih berdiri semua. Kita nyanyikan lagu kita, dalamnya hatiku selalu senang terus. Ayo kita nyanyikan. Goyangnya kemana Bu Pendeta? Goyangnya ke sebelah kanan dulu. Oh ya, kanan dulu. Kiri, Ya. ke depan, Kanan. ke belakang. Oke. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku Ke belakang. sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ke depan. Ya Yesus jadikanlah sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi ya, ke kanan dulu baru ini baru Ke depan. dan ke belakang. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ke depan. Ya Yesus berikanlah padaku Ke belakang. sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sudah capek berdiri? Tidak gitu? Tidak, kita tetap berdiri dan kita Semua semangat. kita siapkan hati kita untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Ya, semua berdiri, tetap berdiri. Ayo kita ucapkan sama-sama pengakuan iman Gereja Kibai. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengurus, Tapi Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal.
Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Olvi. Baik anak-anak, mari kita tenang, tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Kepada Tuhan, pada kesempatan ini kami datang menaikkan segala pujian dan syukur kami oleh karena kasih dan setia Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Mengucap syukur setelah 1 minggu lamanya Tuhan sudah memberkati kami. Sampai saat ini Tuhan kami boleh kembali hadir, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan boleh beri bagi setiap anak-anak kami. Mereka boleh meluangkan waktu mereka untuk mereka boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan masih beri bagi kami semuanya sampai pada kesempatan ini. Banyak hal, banyak perkara Tuhan yang kami syukuri di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa kepada Tuhan untuk semua anak-anak kami yang ada. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati dan menyertai dalam setiap aktivitas mereka setiap harinya, dalam pendidikan mereka, dalam keseharian, dalam membantu orang tua. Tuhan mampukan. Biarlah kiranya anak-anak kami semua tetap kuat dan sehat. Terlebih ya Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi kami saat sekarang ini yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Kami berdoa kepada Tuhan, jaga peliharakanlah anak-anak kami semuanya, sehingga mereka ya Tuhan tetap ceria, tetap memiliki sukacita di hadapan Tuhan dalam tumbuh kembang mereka yang ada. Kami juga doakan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam kelanjutan pendidikan anak-anak kami semuanya, sehingga ya Tuhan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan dalam kehidupan masa depan mereka oleh Tuhan boleh dibukakan jalan dan diberkati, sehingga ya Tuhan mereka semuanya boleh meraih akan impian dan harapan mereka di masa yang akan datang, karena kami percaya Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang akan melawat, Engkau yang akan menjamah setiap anak-anak kami yang saat ini Tuhan dalam keadaan kondisi sakit. Biarlah kiranya ya Tuhan, kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan saja akan boleh dinikmati oleh setiap anak-anak kami yang saat ini tengah dalam kondisi kesehatan terganggu. Ya Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa kepada Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan pula memberkati dimanapun ya Tuhan, sehingga boleh dimampukan untuk dipakai menjadi alat Tuhan, untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, sehingga guru-guru sekolah minggu yang ada boleh ya Tuhan melayani, mengajar akan anak-anak sekolah minggu yang ada dengan baik, dengan penuh sukacita, dan boleh ya Tuhan membawa anak-anak kami semakin lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang ada, Tuhan tolong, sehingga setiap kami sebagai anak-anak sekolah minggu ya Tuhan akan boleh tahu untuk menghormati kedua orang tua kami, menghargai mereka, mau dengar-dengaran terhadap apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kami yang ada. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami, penyembahan kami yang ada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus rajin membantu ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Setiap tahun, ia ikut orang tuanya ke bait suci untuk beribadah. Dan setelah mereka beribadah, mereka pun pulang ke kota masing-masing. Dalam perjalanan pulang, orang tuanya tidak melihat Yesus
karena ada begitu banyak orang. Lalu ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dan ayah ibunya menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Dan Tuhan Yesus mentaati apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya untuk pulang ke Nazaret, ke tempat tinggal mereka. Yesus kecil adalah anak yang taat dan menghormati orang tuanya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak-anak sekolah minggu, ayat yang tadi Bu Guru bacakan untuk Noni adalah ayat hafalan kita ya untuk saat ini. Mari kita buka Alkitab dari Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Sudah dapat semua? Bu Guru bacakan ya. Dengarkan firman Tuhan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada semua anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan memerintahkan supaya orang tua mempergunakan tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat biasanya dipakai oleh gembala supaya domba-dombanya tidak jatuh ke jurang. Kalau ada domba yang hampir masuk ke jurang, gembala kemudian mengulurkan tongkatnya untuk menarik dombanya supaya tidak jatuh ke jurang. Nah, begitu pula orang tua, anak-anak di rumah, mama, papa, kakek, nenek, tante atau om, diberi tugas oleh Tuhan untuk mendidik semua anak-anak dengan baik agar tidak berbuat jahat. Ya, supaya semua anak-anak menjadi anak yang pintar, anak yang baik, dan anak yang takut akan Tuhan. Jadi, kalau anak-anak tidak pernah diajar, itu berarti bahwa orang tua tidak sayang anaknya. Firman Tuhan mengatakan, hajar pada waktunya. Artinya, kalau anak-anak salah, itu harus diajar. Nah, anak-anak, mari kita semua berdiri dan kita mengucapkan ayat ini bersama-sama. Ayo semua berdiri. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Sekali lagi ya, sama-sama. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Sampai saat ini kasih sayang
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita saat ini? Bu Guru Jenny tahu? Saya tidak tahu Bu, dari mana itu namanya. Setahu kita tahu, tapi saya tidak tahu dari mana. Ya, jadi untuk kita semua sekarang ada tamu kita. Ada tamu yang mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dari mana itu Bu? Temannya Bu Guru Tirsa. Oh, Dari tempat yang jauh. dari mana Bu? Ada. Kita siap ya sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini dari seorang Bapak Guru. Yeay, ayo semua berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku berdiri atas firman-Ku. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Ku meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Ku. Baik anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan semua duduk dengan tenang, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami pakai menyembah Tuhan pada sore hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu bersama-sama saat ini ya Tuhan, walaupun kami mempunyai tempat berbeda-beda karena berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak kami semua sehingga mereka dapat konsentrasi dengan baik, dapat duduk dengan tenang, dapat dibuka akal pikirannya untuk dapat memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau urapi, sehingga hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanan ke depan senantiasa diberkati ya Tuhan. Bapa, kami sekali lagi berdoa, Engkau berkati anak-anak kami masing-masing di rumah mereka, sehingga sungguh-sungguh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Shalom. Pak Guru mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Pak Guru adalah Joel. Saya adalah teman dari Bu Tirsa. Sekarang Pak Joel tinggal di kota Surabaya. Siapa yang sudah pernah ke kota Surabaya? Ayo. Nah, nanti kalau boleh jalan-jalan, ayo main ke kota Surabaya. Bertemu dengan Pak Joel. Oke? Oke. Pak Joel bersyukur hari ini bisa ikut beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Klasis Kendari Konawe. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, Pak Yoel minta semuanya untuk berdiri. Oke? Semuanya berdiri dengan sikap yang baik. Nanti kalau Pak Yoel katakan, anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Klasis Kendari Konawe sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kalian katakan, siap. Yes. Yes, yes. Oke, siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Klasis Kendari Konawe sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari hukum Taurat yang kelima atau perintah Tuhan yang kelima. Siapa yang tahu apa itu bunyinya? Wah, anak-anak hebat.
kita buka di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hukum ini memiliki sifat yang menarik. Ada dua, yaitu tidak bersyarat. Hukum atau perintah Tuhan ini tidak bersyarat. Bukan berarti bunyinya seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu jika mereka mengasihimu. Tidak demikian. Yang kedua, bersifat universal atau keseluruhan. Siapapun manusia di muka bumi ini yang disebut manusia, Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan memerintahkan kepada kita semua agar menghormati ayah dan ibu kita. Arti menghormati ayah dan ibu kita, apa itu artinya? Melibatkan orang tua di dalam memberikan penghargaan, hormat dan dukungan. Itu berarti apa? Ada untuk mereka. Kita memperhatikan mereka, memperdulikan mereka, memberikan mereka pelayanan, dukungan, dan begitu banyak hal lagi yang lain. Anak-anak, hukum yang kelima ini atau perintah Tuhan yang kelima ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kenapa berbeda? Di mana perintah-perintah yang lain tidak ada janji yang spesifik atau khusus dilekatkan langsung dengan perintah-perintah tersebut. Allah dalam memberikan perintah yang satu ini menambahkan dengan sebuah janji yang spesifik. Apa janjinya? Kita lihat sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Janjinya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bukan cuma ada perintah, tetapi ada janji di belakangnya apabila kita melakukan perintah tersebut. Tidak berhenti di kitab itu, tetapi di kitab Ulangan pasal 5 ayat 16 menyebutkan perintah yang sama, tetapi dengan sebuah tambahan janji yang dilekatkan kepadanya. Kita lihat sama-sama. Ulangan pasal 5 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janjinya apa? Lihat ayat selanjutnya. Supaya lanjut umurmu, janji yang pertama. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu janji yang kedua. Ada dua janji. Yang pertama, supaya lanjut umurmu. Yang kedua, supaya baik keadaan kita. Luar biasa. Paulus mengulang perintah tersebut di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Paulus mengatakan perintah pertama dari Allah dengan janji. Perintah pertama dari Allah yang disertai dengan janji adalah perintah untuk menghormati orang tua kita. Luar biasanya anak-anak. Kita akan berumur panjang dan kita akan berbahagia. Apakah anak-anak semuanya menginginkan umur panjang dan berbahagia? Ayah juga menginginkan hal tersebut. Caranya adalah hormatilah orang tuamu, maka janji itu akan diberikan kepadamu. Seperti juga dengan perintah-perintah yang lain, Allah pun mengatakan bahwa apa yang akan terjadi bila seseorang tidak menaati perintah itu. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak menuruti perintah Tuhan, yaitu tidak menghormati orang tua mereka. Di dalam Markus pasal 7 berkata, di situ Yesus meringkas isi perintah tersebut serta apa yang akan terjadi bila perintah tersebut tidak ditaati.
Pak Yuel akan bacakan Markus pasal 7 ayatnya yang ke-10. Markus pasal 7 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya haruslah ia mati. Lihat, jikalau kita tidak menghormati orang tua kita, dan apabila kita mengutuki orang tua kita, ada hal yang akan terjadi kepada kita semua. Kalimat terakhirnya itu sangat menakutkan, yaitu harus mati. Anak-anak, arti kata mengutuki di sini adalah berkata-kata yang jahat kepada orang tua kita, berkata-kata yang kasar kepada orang tua kita. Ayo percaya, anak-anak sekolah minggu kerja di baik klasis Kendari Konawe, pasti anak-anak Tuhan yang good, pasti anak-anak Tuhan yang luar biasa, pasti anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, selalu menaati orang tuanya. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 11 sampai ayat 13 di dalam Markus pasal 7 dikatakan bahwa masih ada ayat selanjutnya dijelaskan, kalau saya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, nggak apa-apa saya melupakan orang tua kita, nggak apa-apa saya melupakan orang tua saya, nggak apa-apa saya nggak menghormati mereka, nggak apa-apa tidak melakukan perintah Tuhan. Dikatakan bahwa kata korban di situ adalah sebuah persembahan. Masih dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Imamat pasal 1 ayat yang kedua berkata, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Kembali lagi, kata persembahan di sini sama dengan korban yang Pak Yohan tadi katakan di depan. Kalau saya sudah memberikan persembahan saya kepada Tuhan, saya sudah melakukan hal ini kepada Tuhan, orang-orang Yahudi itu berkata bahwa tidak apa kalau tidak melakukan perintah Tuhan. Itu sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak, ini adalah semacam hal yang sangat ditentang oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengutuk penggunaan kata korban atau persembahan kepada Allah sebagai alasan untuk menghindarkan seseorang dari kewajibannya menolong orang tuanya. Jelaslah bahwa bagi Tuhan menghormati orang tua adalah penting baginya, sehingga perintah itu menjadi salah satu dari 10 hukum Taurat. Anak-anak dikasih oleh Tuhan, menghormati orang tua dengan semua yang tercakup di dalamnya, mengasihi mereka, memperhatikan mereka. Perintah menghormati orang tua adalah perintah pertama yang disertai janji, dan janji itu sungguh luar biasa, umur panjang dan kebahagiaan. Bagi kebanyakan orang, tidak ada lagi yang mereka inginkan selain kedua hal tersebut. Janji yang luar biasa anak-anak Tuhan, namun bukan tanpa syarat. Syaratnya adalah menghormati orang tua. Perintah menghormati orang tua begitu pentingnya, sehingga orang yang berani mengata-ngatai, jahat, atau berkata-kata kasar kepada orang tuanya, ada hukumannya dari Tuhan. Memang kita sekarang hidup dalam zaman anugerah, tapi perintah Allah serta janjinya tetap
berlaku bagi kita semuanya hingga pada saat ini. Ayo, kita kembali membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 6. Sekali lagi kita baca Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Semua sudah dapat? Efesus pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, siap? 1, 2, 3. Kita baca sama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak mau berbahagia? Anak-anak mau panjang umur? Ayo, mari kita menghormati orang tua kita. Satu pujian yang sangat indah yang akan kita diperdengarkan kepada kita semuanya. Dipersilakan. Semoga firman Tuhan dan pujian yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Marilah untuk selalu menghormati orang tua kita, karena itu adalah perintah yang penting. Mari kita selalu melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar firman-Mu, di mana kami harus menghormati orang tua kami Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan, mungkin selama ini kami belum dan kami pernah menyakiti hati orang tua kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah setelah kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, boleh menghormati kedua orang tua kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami.
di saat kami melakukan perintah Tuhan, yaitu panjang umur dan hidup dalam kebahagiaan. Berkati firman Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, yang disampaikan oleh Bapak Guru siapa tadi? Bapak Guru Yoel. Oh, Bapak Guru Ya. Yoel. Nanti kita ke Masih Surabaya, ingat Bu tadi? Guru. Masih ingat tadi dari mana? Dari Surabaya, ayo kita jalan-jalan ke Surabaya kalau corona sudah tidak ada tuh. Iya, kita Anak-anak sekolah jalan-jalan minggu ke sana. semua di rumah tahu di mana itu Surabaya, di provinsi mana? Tahu pastinya. Di mana? Bukan kita ya. Di mana di? Jawa Timur. Oh, Betul Jawa sekali Timur. anak-anak semua di rumah pintar. Iya, Jawa Timur. Jauhnya. Dan saat ini saya percaya setelah anak-anak sekolah minggu semua mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, anak-anak semua di rumah akan semakin menghormati orang tuanya setiap hari. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan T-A-A-T. Bacanya? T-A-A-T, bacanya Taat. taat. Iya, ayo semua Doa berdiri. penutup sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tirsa. Ya, semua berdiri kita nyanyikan Semua lagu berdiri. Taat. T-A-A-T. Kita nyanyi lagu ini ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi, yes. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya anak semua, mari kita berdoa. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai perjalanan kehidupan kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini saya percaya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan sekarang dulu kita mau lihat apa yang mereka kerjakan PR-nya minggu yang lalu. Ingat ya Ibu Guru, Kak Isna kasih PR membaca Alkitab panjang sekali. Pasal 6, pasal 7, kita apa lagi tuh? Dari Kisah Para Rasul Pasal 6 dan pasal yang ke-7. Siapa saja yang kerjakan? Ayo kita lihat. Ini dia.
kita ada 2 yang kita tahu ulang tahun. Kayaknya banyak yang ulang tahun barangkali tapi kita tidak kenal. Tapi kita sampaikan selamat ulang tahun Bu Guru. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk semua yang ulang tahun. Tuhan memberkati. Dan yang kita kenal baru-baru ini ada Ipen. Iya, Ipen. Paci dulu, Gila. Paci dan Ipen. Selamat ulang tahun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Ibu Guru pesankan supaya kalau mau kirim aktivitas di rumah, apa saja kegiatan-kegiatan di rumah, kita kirimkan ya ke WA Pemirsa. Kemudian nanti kita akan melihat tayangan pada minggu-minggu yang akan datang. Sampai di sini perjumpaan kita saat ini. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Satu lagi Bu Guru. Jadi kan minggu depan sudah ibadah normal. Jadi orang tua sudah bisa datang gereja, kecuali anak-anak bisa selalu ke bawah. Jadi anak-anak tetap ibadah di rumah. Kalau biasanya selama ini persembahannya itu ibadah pagi sama-sama orang tua. Itu ya di rumah. Nah, jadi makanya di ibadah sekolah ini kita tidak ada persembahan karena sudah di pagi. Tinggal pembelajarannya di sore. Dan sekarang mulai minggu yang akan datang, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Jadi anak-anak sekolah minggu semua siapkan persembahannya ya untuk minggu yang akan datang. Pasti anak-anak tahu memiliki semua namanya persembahan. Kasih tahu mama dan papa dan untuk menyiapkan persembahan yang akan dipersembahkan pada hari ini. Demikian ya. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.